Sebelum lanjut untuk menonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan dengan kualitas terbaik, yuk langsung klik produk dan buruan check out sekarang. Revolusi lini tengah, Inter ingin gantikan Fratesi dan Aslani dengan Nico Paz dan Ricky. Inter tengah mempersiapkan revolusi besar di lini tengah untuk musim panas mendatang. Penampilan Christian Aslani yang masih kunjung tak meyakinkan dan keinginan David Fratesi untuk hengkang memaksa Nerazzurri merancang perombakan. Beberapa nama telah masuk radar, termasuk gelandang Como Nico Paz, pemain Torino Samuel Ricky, dan bintang muda Dinamo Zagreb Petar Sucic. Inter optimistis Simone Inzaghi dapat memaksimalkan potensi Paz sebagai gelandang tengah, meski ia saat ini bermain lebih menyerang. Sementara itu, Ricky diprediksi menjadi rebutan dengan AC Milan, karena Torino mematok harga tinggi, yakni 35–40 juta euro. Inter masih merasakan dampak kekalahan di Supercoppa dari AC Milan. Mantan pelatih legendaris AC Milan, Arrigo Sacchi, merasa bahwa Inter masih terpengaruh oleh kekalahan mereka dari AC Milan di final Supercoppa Italiana. Pendapat ini disampaikan Sacchi kepada Gazzetta dello Sport. Inter tidak memulai tahun 2025 dengan performa terbaik mereka. Setelah kemenangan meyakinkan atas Atalanta di semifinal Supercoppa Italiana, Inter justru harus menelan pil pahit di final. Dalam laga tersebut, Inter menyerah dengan skor 2-3 dari rival sekota AC Milan. Meski sempat unggul 2-0, kekalahan ini, terutama cara kekalahan itu terjadi, menjadi pukulan telak bagi Nerazzurri. Meski Inter berhasil bangkit dengan kemenangan atas Venezia di pertandingan Serie A berikutnya, hasil imbang 2-2 melawan Bologna menunjukkan bahwa mereka masih belum sepenuhnya pulih dari kekecewaan di Riyadh. Selain itu, cedera beberapa pemain kunci seperti Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan setelah turnamen tersebut turut memperburuk situasi. Inter dilaporkan sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Sadio Mane. Inter dilaporkan sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Sadio Mane dari Al Nassr. Pemain internasional Senegal tersebut bergabung dengan klub Saudi itu pada musim panas 2023, setelah hanya satu musim bersama Bayern Munich. Menurut Sport, Inter ingin menjadikan Mane sebagai rekrutan besar mereka untuk memperkuat lini serang. Hal ini menjadi langkah yang berbeda dari fokus mereka pada pemain muda di beberapa bursa transfer terakhir. Al Nassr sendiri dikabarkan bersedia mempertimbangkan penjualan Mane jika tawaran yang datang sesuai dengan harapan. Dengan jendela transfer Januari yang sedang berlangsung, Inter berencana untuk segera mengambil langkah konkret. Namun permasalahannya jelas adalah angka gaji yang akan diminta si pemain. Jika Mane bersedia menurunkan jumlah gajinya, maka ada kemungkinan transfer ini terrealisasi. Nuno Tavares jadi rebutan raksasa Serie A, Inter termasuk salah satunya. Nuno Tavares, wingback Lazio yang saat ini berstatus pinjaman dari Arsenal, menjadi sorotan setelah tampil impresif di Serie A musim ini. Dengan 8 assist, ia menjadi pemain dengan kontribusi assist terbanyak sejauh ini di Liga. Penampilan apiknya telah menarik perhatian klub-klub besar seperti Inter, AC Milan, dan Juventus. Ketiga klub tersebut dilaporkan mulai mendekati pemain berusia 24 tahun itu, untuk kemungkinan transfer. Namun, Lazio memiliki kewajiban membeli Tavares secara permanen jika kondisi tertentu terpenuhi, dengan biaya sekitar 8 juta euro. Selain itu, Arsenal berhak atas bagian dari penjualan kembali di masa depan, mengingat ia bisa bermain di kanan dan di kiri. Kemungkinan ia diproyeksikan menjadi penerus Matteo Darmian jika memilih bergabung Inter. Real Madrid tertarik pada Benjamin Pavard. Inter siap lepas jika ada tawaran besar. Real Madrid dikabarkan tengah memantau bek Inter, Benjamin Pavard, sebagai target potensial. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Inter siap mempertimbangkan untuk menjual pemain asal Prancis tersebut, tetapi hanya jika tawaran yang signifikan datang dari Los Blancos.
Real Madrid terus mencari opsi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Benjamin Pavard, yang baru bergabung dengan Inter dari Bayern Munich pada musim panas lalu, masuk dalam radar klub raksasa Spanyol itu. Pavard, yang memiliki reputasi sebagai bek serba bisa, telah tampil konsisten bersama Nerazzurri sejak kedatangannya. Kemampuannya bermain di beberapa posisi di lini belakang membuatnya menjadi pilihan menarik bagi Real Madrid. Meski Pavard menjadi salah satu pilar di lini belakang Inter, klub Serie A tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya. Namun, keputusan ini akan bergantung pada besarnya tawaran yang diajukan oleh Real Madrid. Inter harus menemukan kembali ketajaman mereka untuk menangkan gelar Serie A. Andrea Stramaccioni, mantan pelatih Inter, merasa bahwa timnya harus menemukan kembali ketajaman mereka jika ingin memenangkan gelar Serie A musim ini. Pendapat ini dia sampaikan dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Inter meraih hasil imbang 2-2 melawan Bologna dalam lanjutan Serie A pada hari Rabu. Hasil ini sekali lagi memunculkan keraguan mengenai kemampuan Nerazzurri dalam mempertahankan gelar mereka. Sebelumnya, Inter tak terkalahkan di Serie A selama lebih dari 2 bulan, yang membuat mereka semakin menekan Napoli dan Atalanta dalam perebutan gelar juara. Namun, hasil imbang tersebut menunjukkan bahwa ada celah dalam kekuatan tim, yang perlu segera diperbaiki. Meskipun kekhawatiran ini muncul, Stramaccioni tetap percaya bahwa Inter adalah tim yang paling siap untuk meraih Scudetto. Saya masih yakin bahwa Inter adalah tim yang paling siap untuk memenangkan gelar Serie A, baik secara teknis maupun mental, kata Stramaccioni. Hasil Liga Italia, gol spektakuler Martinez, bantu Inter sikat Empoli. Inter Milan menang 3-1 atas Empoli dalam pertandingan Liga Italia pekan ke-21 di Stadion Giuseppe Meazza, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan baru bisa unggul 1-0 pada menit ke-55, lewat tendangan spektakuler Lautaro Martinez dari jarak jauh. Denzel Dumfries memperbesar keunggulan Inter Milan pada menit ke-79. Dumfries memanfaatkan sepak pojok Christian Aslani dari sisi kanan. Tertinggal 0-2 tidak membuat Empoli ciut. Tim tamu mencoba memberikan perlawanan ketat. Hasilnya, Empoli memperkecil ketinggalan jadi 1-2 pada menit ke-83 lewat gol Sebastiano Esposito. Duel makin sengit lantaran striker Marcus Thuram menambah keunggulan Inter jadi 3-1 pada menit ke-89. Operan epik Marco Arnautovic dituntaskan dengan baik oleh Thuram. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Inter Milan menang 3-1 atas Empoli.